Halo Sobat Solar, kembali lagi di channel Solartism. Channel yang akan membahas cerita-cerita menarik dan menambah wawasan kalian. Dan bersama aku, Cak Dov. Kali ini kita berjumpa dengan tema yang sangat menarik. Tema apakah itu? Tema apa ya? Tapi bisa dilihat dari pakaian aku ya. Pakaian aku ini serba hitam, seperti penyihir. Nah, betul sekali. Kali ini kita akan membahas tentang dunia sihir di Solar Teaser. Pasti kalian pernah mendengar tentang beberapa mantra yang satu ini. Avada Kedavra. Bom bom boleh, bom bom boleh. Bu jala jabu, bu jala jabu, bu jala jabu. Uha, uha, uha. Nah, itu tadi adalah beberapa mantra sihir yang mungkin pasti kalian pernah mendengarnya ya. Baik itu di film ataupun ya di cerita-cerita, legenda-legenda ya. Tapi kali ini kita akan menguliknya lebih dalam lagi teman-teman. Apa itu? Nah, kali ini kita akan bahas mengenai sihir. Ya seperti pertarungan abad kali ini ya, pertarungan sihir yaitu antara pesulap biru dan juga Gus ya yang kemarin sangat menghebohkan masyarakat Indonesia. Dan pastinya kalian tonton ya. Oke. Nah, kali ini kita tidak akan mengulik kedua penyihir itu, tapi kita akan mengulik tentang bagaimana sihir itu kok bisa ada di muka bumi ini dan bagaimana sih manusia itu bisa mendapatkan sihir ya. Jadi kita pasti akan pernah mendengar beberapa sihir yang ada di Indonesia seperti santet, pelet, dan juga babi ngepet. Nah, kalau yang babi ngepet ini pasti kalian sudah sangat familiar ya. Yaitu sihir yang bisa mengubah manusia ke hewan, yaitu babi. Wah, sangat super sekali. Dan juga ada sihir mengenai santet yang bisa membuat orang itu sakit atau bahkan bisa membunuh manusia. Itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi jangan macam-macam ya dengan permainan sihir ya. Oke, kali ini kita akan lanjut tentang sihir itu. Apa sih sebenarnya sihir itu? Dilansir dari webmuslim.or.id, sihir secara bahasa adalah kejadian yang samar penyebabnya. Dan menurut beberapa referensi, sihir adalah mantra-mantra atau jampi-jampi yang memberikan pengaruh pada hati dan badan, sehingga bisa membuat sakit, dan sihir juga bisa memisahkan antara suami istri atau bisa merekatkan antara suami istri. Dari definisinya saja kita bisa melihat ya bahwa efek sihir ini sangat-sangat merugikan ya bagi manusia ya, dan juga bisa menyebabkan kematian. Aduh, jangan sampai ya kita bisa terkena sihir itu. Nah, ngomong-ngomong tentang sihir ya, tadi kita sudah membahas definisinya. Sihir itu bisa kita peroleh ya informasinya dari sumber-sumber keagamaan. Sumber-sumber keagamaan itu dapat kita peroleh dari 3 agama ini. Yang pertama itu Islam, Yahudi, dan yang terakhir ada Zoroaster. Nah, bagi kalian yang ingin ya mengulik mengenai agama yang terakhir ini yang mungkin kurang familiar ya, bisa kalian komen di bawah ini. Ayo Kak, bahas tentang Zoroaster. Kalau komennya banyak, ayo mari kita bahas. Oke, kembali lagi ke laptop. Jadi, ketiga agama ini sama-sama menyinggung tentang sihir. Tapi sebelumnya pernah nggak sih kalian itu mengetahui tentang nama Harut dan Marut? Pasti ada yang beberapa kalian itu yang mendengarnya atau bahkan juga apa sih ini nama apa gitu. Harut dan Marut. Apakah itu sama dengan Carut dan Marut? Tentu bukan teman-teman ya. Jadi Harut dan Marut ini dikisahkan adalah 2 sosok yang terkenal. Kenapa? Karena kedua sosok ini itu mengajarkan sihir. Waduh. Mengajarkan sihir kemana nih ya? Ya tentu saja ke manusia dong. Dan 2 sosok terkenal ini itu menurut legenda mengatakan bahwa mereka berdualah sang pengajar sihir kepada manusia. Lalu siapakah mereka? Dan bagaimana mereka tuh bisa hadir di muka bumi ini? Oke, kita akan lanjut ke pembahasan dari sisi agama. Yang pertama adalah dari agama Zoroaster. Versi agama Zoroaster ini sangat menarik teman-teman. Kenapa?
Karena Harut dan Marut itu ada loh namanya di situ. Wah, kok kenapa ada gitu? Ya, memang kalau kita ulik Harut dan Marut ini hanya ada di Islam dan juga Yahudi ya mungkin. Tapi nama Harut dan Marut sendiri itu berasal dari salah satu ayat di Al-Quran. Tapi itu nanti ya kita akan membahasnya. Tapi kali ini ada yang menarik teman-teman. Karena di agama Zoroaster itu mengenal dengan namanya Haur Fatat dan Ameretat. Haur Fatat dan Ameretat. Harut dan Marut. Terdengar sama ya teman-teman. Haur Fatat, Ameretat, Harut, Marut. Harut dan Marut di dalam agama Zoroaster ini bisa kita temukan ya ada di dalam 7 entitas ilahi. Wow. Apa itu entitas ilahi? Jadi begini teman-teman. Tuhan di dalam agama Zoroaster yang bernama Ahura Mazda itu memiliki 7 identitas ilahi atau bisa dikatakan sebagai kekuatan ilahi yang mana disebut dengan Amesas Pentas. Dari 7 entitas ilahi ini kita bisa menemukan adanya 2 nama Harut Marut yang mungkin lebih tepatnya ada indikasi kemiripan ya antara Harut Marut dan Haur Fata dan Ameretat. Oke, aku akan menyebutkan ke-7 Amesas Pentas ini. Teman-teman, perhatikan. Oke, ke-7 Amesas Pentas itu adalah yang 1, Spenta Mainyu yang berarti kesucian, yang kedua, Fahumana yang berarti pemikiran yang baik, yang ketiga, Asa Faista yang berarti kekudusan luar biasa, yang keempat, ada Kesatra Fairia yang berarti kedaulatan sempurna, yang kelima, Spenta Armaiti yang berarti keselan ilahi, dan ini nih yang mirip dengan Harut dan Marut. Yang keenam, Haur Fatat yang berarti kesehatan, dan yang ketujuh, Ameretat yang berarti keabadian. Nah, dari sini nih mulai adanya mungkin ada kesinkronan ya antara Harut Marut dan Haur Fatat Ameretat. Tapi untuk yang cerita ini beda teman-teman. Kenapa? Karena Haur Fatat dan Ameretat ini adalah nama dari salah 2 dari identitas ilahi Ahura Mazda yang berarti Haur Fatat itu artinya kesehatan dan Ameretat yang artinya adalah keabadian. Cukup menarik sekali ya ternyata. Diceritakan pada saat peperangan melawan Ahriman atau sisi kegelapan atau kejahatan ya, atau bisa kita sebut dengan iblis. Oke, itu nantinya setiap entitas Amesas Pentas itu akan melawan bentuk kontranya atau bentuk jahatnya. Dan nantinya Haur Fatat yang merupakan roh air akan mengalahkan roh kehausan atau tarik. Jadi Haur Fatat ini akan melawan tarik. Haur Fatat ini adalah kesehatan atau juga bisa disebut dengan roh air, penjaga air yang nantinya akan melawan tarik yaitu roh kehausan. Lalu Ameretat sebagai roh tanaman akan melawan bentuk jahatnya yaitu zarik atau roh kelaparan. Jadi seperti duel ya, bisa dikatakan seperti duel antara entitas kebaikan dan juga kejahatan. Ini akan duel, bertarung satu sama lain. Nah, itu tadi adalah cerita dari versi Zoroaster yang mana Haur Fata dan Ameretat atau yang terindikasi Harut dan Marut ini diceritakan adalah salah 2 dari entitas malaikat atau entitas ilahi ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan tidak mengajarkan sihir sama sekali. Sangat berbeda ya mungkin. Ya, jadi Haur Fata dan Ameretat ini tidak mengajarkan sihir, tapi dia bertindak sebagai kekuatan atau salah 2 ya dari kekuatan Ahura Mazda. Oke, itu sangat membuka pikiran kalian dan juga aku juga ya. Oke, itu tadi adalah versi Zoroaster. Kita masih punya versi Yahudi dan versi Islam. Selanjutnya kita bahas versi Yahudi. Nah, dalam kepercayaan Yahudi, Harut Marut ini memiliki 2 versi. Yang pertama, itu ada versi Azza dan Azael.
Dan yang kedua ada versi cerita Israiliyat. Cukup menarik ya karena berbeda-beda ternyata ya versinya. Ada versi Azza dan Azael dan terakhir ada versi Israiliyat. Oke, kita ulik versi Azza dan Azael dulu nih. Versi Azza dan Azael ini itu bisa didapatkan dari James R. Russell dalam bukunya yang berjudul Harut and Marut, The Armenian Zoroastrian Demonic Twins in the Quran Who Invented Fiction tahun 2013. Beliau menuturkan bahwa Azza dan Azael merupakan dua malaikat yang meminta kepada Tuhan agar dijadikan manusia. Lalu Tuhan pun mengabulkannya. Dan mereka pun akhirnya diturunkan ke bumi serta menjadi manusia. Wow, ini sih seperti cerita The Fallen Angel ya, yang mana malaikat itu turun ke bumi begitu. Lalu mungkin berubah bentuk pada manusia ya, berubah bentuk menjadi manusia dan berbaur. Wah, sangat menarik sekali. Nah, diceritakan lagi saat mereka menjadi manusia ya, dari perubahan dari malaikat ke manusia, mereka memiliki nafsu dan mereka pun malah berbuat yang mungkin tidak senonoh ya, karena mereka ini memiliki nafsu dan akhirnya mereka bernafsu dengan gadis yang cantik pada saat itu, atau bisa dikatakan malaikat ini tertarik dengan gadis yang paling cantik di zaman itu. Gadis yang paling cantik itu bernama Zahra atau Istahar dan Venus. Ya, jadi gadis cantik ini ada 3 versi nama, yaitu Venus, Zahra, dan Istahar. Dan ketika mereka mencoba untuk memperkosa gadis tersebut, Tuhan akhirnya melakukan sebuah tindakan yang menurutku ini cukup ajaib ya teman-teman. Karena gadis itu diselamatkan oleh Tuhan dan akhirnya gadis itu diangkatnya ke langit dan menjadi bintang Venus. Wah, untuk bagiku ini sangat-sangat ceritanya wow sekali, karena ada manusia yang diangkat ke langit dan menjadi bintang. Ini sih sangat-sangat spektakuler ya menurutku. Tapi itu adalah cerita dari versi Azza dan Azael. Kemudian Tuhan pun akhirnya memberi mereka pilihan antara hukuman dunia atau hukuman akhirat karena mereka telah berbuat tidak senonoh. Mereka berdua akhirnya memilih hukuman dunia daripada akhirat. Dan Tuhan akhirnya menghukum mereka di pegunungan yang gelap dan dalam. Dan semenjak itulah para manusia yang ingin belajar sihir itu akan datang ke kedua malaikat itu yang terletak di pegunungan yang gelap. Aku sih tidak tahu ya, belum menemukan nama pegunungan yang tepat dari cerita ini. Tapi dikatakan memang seperti itu, bahwa mereka berdua tinggal di pegunungan yang gelap dan akhirnya mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Well, oke. Kita bahas yang versi keduanya, yaitu versi Israiliyat. Untuk versi Israiliyat ini memang cukup sama ya dengan versi Azza dan Azael ini. Yang mana versi Israiliyat ini juga bersumber pada 2 malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk turun ke bumi. Diceritakan bahwa suatu ketika para malaikat di langit menyaksikan perbuatan manusia yang ada di bumi ini itu zalim dan juga berbuat kerusakan, yang mereka pun akhirnya mencemooh manusia yang ada di bumi atas kerusakan serta kejahatan yang manusia lakukan. Lalu mereka berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ini adalah anak-anak Adam yang Engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri. Dan Engkau membuat malaikatmu bersujud di hadapannya. Dan Engkau mengajarinya nama segala sesuatu. Dan lihatlah, mereka berdosa." Setelah mendengar ucapan itu, Tuhan pun akhirnya meminta mereka untuk memilih dari antara mereka untuk turun ke bumi. Jadi Tuhan menyuruh para malaikat itu untuk memilih di antara mereka, mana mereka nantinya akan ditugaskan ke bumi. Para malaikat akhirnya memilih Harut dan Marut, yang malaikat ini dirasa paling taat di antara mereka. Di mana sebelum mereka diturunkan,
mereka diberi segala sifat kemanusiaan dan Tuhan menghalalkan segala sesuatu yang ada di sana. Yang ada di sana ini adalah yang ada di bumi ya. Kecuali menyembah berhala, berzina, mabuk, dan membunuh. Pada akhirnya diturunkanlah kedua malaikat itu ke bumi, tepatnya di negeri Babilonia kuno yang sekarang ini bernama Irak. Pasti kalian ya sudah sangat familiar ya dengan nama Babilonia, yaitu sebuah negeri kuno yang terletak sekarang ini di Irak. Seperti itulah kira-kira ya penggambaran itu. Beberapa pendapat menyatakan bahwa mereka berdua turun ke bumi sezaman dengan Enoch, atau yang dalam versi Islam disebut dengan Nabi Idris. Setelah mereka turun ke bumi, mereka melihat seorang wanita cantik dan menarik perhatian mereka, dan timbullah nafsu mereka. Karena mereka di sini sudah berubah ya menjadi manusia, sehingga mereka memiliki nafsu. Wanita itu bernama Beduhu. Karena nafsu dan hasad mereka terhadap wanita itu sudah tak tertahankan lagi, maka mereka ingin mengajak wanita itu untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan, atau bisa dikatakan wik-wik. Iya, benar sekali. Kedua malaikat itu ingin mengajak gadis itu untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Tapi wanita itu menolak. Si wanita baru akan mau menerima ajakan mereka jika mereka mau melakukan salah satu dari 3 perbuatan yang ditawarkan oleh wanita tersebut. Yakni menyembah berhala, membunuh, atau meminum khamr. Perbuatan-perbuatan itu sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Namun karena sudah terlanjur oleh nafsu mereka, maka kedua malaikat ini akhirnya tergoda juga. Ya, seperti itulah jika sudah nafsu menjalar di pikiran. Kemudian Harut dan Marut pun berpikir, menyembah berhala adalah perbuatan kufur. Membunuh bayi merupakan dosa besar. Sedangkan meminum khamr hanyalah dosa kecil. Maka mereka pun memilih untuk meminum khamr. Ya, khamr ini bisa dikatakan minuman yang memabukkan, yang dapat menghilangkan akal, sehingga mungkin terkadang sedikit gila ya, karena tidak akan tahu mana yang benar dan juga mana yang salah karena sudah mabuk. Namun setelah meminumnya, mereka menjadi kehilangan akal sehatnya, dan akhirnya mereka berdua mabuk, kemudian menyembah berhala dan berzina dengan wanita tersebut. Saat mereka berzina dengan wanita tersebut, datanglah orang yang tidak sengaja melihat mereka melakukan hal tersebut, dan akhirnya dibunuhlah orang itu. Ini sih memang sudah dilarang untuk meminum khamr, tapi mereka meminum. Lalu mereka juga menyembah berhala, dan juga akhirnya mereka membunuh orang yang tidak berdosa. Harut dan Marut pun akhirnya gagal untuk menerima ujian dari Tuhan. Sifat kemalaikatan keduanya pun akhirnya dicabut. Tuhan yang murka akhirnya menurunkan pilihan kepada keduanya antara memilih azab dunia atau azab akhirat. Karena azab dunia bersifat sementara, mereka memilih selamat dari azab akhirat. Akhirnya keduanya pun memilih, aku memilih azab di dunia saja karena takut azab di akhirat. Akhirnya keduanya pun digantung di langit kota Babil hingga hari kiamat. Semenjak digantung, mereka berdua akhirnya mengajarkan sihir pada manusia. Yang mana sihir itu merupakan hal yang berbahaya dan sangat-sangat merugikan. Tapi ya namanya juga manusia ya. Mereka akhirnya serakah dan haus akan kekuatan sihir, dan akhirnya tetap ke sana untuk mempelajari sihir dan menuju ke kota Babilonia. Nah, itulah tadi adalah versi Yahudi. Nah, sekarang kita menuju ke pandangan Islam, yang mana adalah pandangan terakhir ya teman-teman. Meskipun cerita yang tadi itu bersumber dari surat Al-Baqarah ayat 102 dan dipercaya sebagai versi Islam, namun tentunya banyak sekali cendekiawan Muslim yang menentang kisah tersebut, yaitu kisah Yahudi. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan keyakinan Islam.
Karena malaikat itu dalam pandangan Islam adalah makhluk yang taat kepada Allah, Tuhan. Dan tidak akan mungkin berbuat kejahatan atau bahkan sampai membuat Tuhan murka. Oleh karena itu cerita dari versi Yahudi tadi itu bisa disebut dengan cerita Israeliat. Yang mana cerita Harut dan Marut yang versi Israeliat tadi terinspirasi oleh cerita versi Yahudi yang dikembangkan sedemikian rupa. Dalam pandangan Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa kisah Harut dan Marut itu Israeliat. Karena di dalam Islam tidak ada istilah fallen angel. Dan malaikat pun tidak mungkin membangkang atau melakukan dosa. Malaikat tidak punya nafsu, apalagi sampai berbuat dosa yang sedemikian rupa besarnya. Ibnu Katsir juga menafsirkan bahwa Harut dan Marut bukanlah yang mengajarkan sihir, melainkan setanlah yang menyebarkan dan mengajarkan sihir. Oke, kita akan lanjut ke versi Islam lainnya ya, yaitu ada versi tafsir yang disampaikan oleh Imam As-Siddiq. Diceritakan bahwa sebenarnya pada zaman Nabi Nuh alaihissalam banyak orang yang mulai menipu orang lain melalui sihir. Lalu Allah mengirim 2 malaikat pada Nabi waktu itu agar mereka dapat menunjukkan kepada orang-orang apa itu sihir. Bagaimana itu sihir, bagaimana cara melakukan sihir. Dan menjelaskan kepada mereka mengapa Allah melarang penggunaannya. Jadi seperti diibaratkan itu seorang dokter ya. Seorang dokter yang memberitahu seseorang bahwa hal ini dan itu beracun. Dan karena itu fatal dan ada efeknya dapat dihilangkan melalui obat ini dan itu. Maka kedua mereka itu mengajarkan sihir kepada manusia dan cara-cara membuatnya menjadi tidak efektif. Tetapi sebelum itu mereka akan beritahu kepada orang-orang bahwa kami adalah seorang ujian dan cobaan bagi hamba-hamba Allah agar mereka menaati Allah dan menghapus sihir dengan apa yang mereka pelajari. Tetapi tidak memanjakan diri mereka sendiri dengan sihir dan tidak menjadi kafir dengan merugikan orang lain melalui sihir. Tapi tetap saja ada orang-orang yang tidak beriman pada waktu itu untuk memanfaatkan kedatangan kedua malaikat itu untuk belajar sihir dan untuk berbuat yang melampaui batas. Nah, itu tadi ketiga versi ya dari cerita Harut dan Marut. Yang tadi aku sudah menjelaskan Harut Marut versi agama Zoroaster, yang mana Harut Marut ini dapat disandingkan ya dengan salah 2 dari entitas ilahi yang bernama Haurfatat dan Ameretat. Lalu yang kedua ada versi Yahudi, yang mana versi Yahudi ini ada 2 versi juga. Yang pertama adalah versi Azza dan Azael, dan yang terakhir ini ada versi Israeliat. Lalu yang terakhir itu ada versi Islam, yang mana di versi Islam ini ada versi Ibnu Katsir dan beberapa tafsiran lainnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah Harut dan Marut ini adalah ya legenda ataupun mitos yang terjadi mungkin ratusan atau ribuan tahun lalu. Aku juga nggak tahu tepatnya kapan, karena itu memang cerita turun-temurun dan juga cerita lama dan sangat kuno. Dan banyak sekali sumber yang mengatakan kedatangan mereka dan tujuan mereka, sehingga ada sekali banyak versi. Tentunya setiap sumber-sumber itu berbeda dan kembali kepada diri kita sendiri. Mau kita percaya yang versi 1, kedua, atau yang ketiga. Tapi tetap saja kita dapat mengambil hikmah dari cerita Harut dan Marut. Yaitu apa? Yaitu sihir itu adalah perbuatan yang sangat-sangat merugikan orang lain dan bisa mengakibatkan diri kita dan bahkan orang lain itu sangat terancam, dan juga bisa membuat banyak sekali kerusakan ya jika tidak bisa dikontrol ataupun tidak bisa digunakan untuk berbuat baik. Jadi bagiku janganlah bermain sihir ya, mending kita bermain game aja ya. Oke, itu tadi adalah cerita atau ya bisa dikatakan legenda dari Harut dan Marut menurut versi 3 agama ini. Dan
itulah tadi adalah cerita mengenai asal muasal sihir dan juga bagaimana sihir itu ada di muka bumi ini sehingga menjadi sekarang ini ya bisa ada di kebudayaan kita dan juga di adat kita ya, banyak sekali ya sihir itu. Nah, nih Cak Dev sudah menjelaskan ketika tadi, mungkin jika Cak Dev ini ada kesalahan ataupun ada sumber yang mungkin mau kalian koreksi, bisa juga nih kalian komen di bawah ya. Karena komen di bawah ini sangat membantu channel kami untuk berkembang. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk cerita-cerita maupun fakta-fakta menarik ataupun wawasan-wawasan yang menarik yang ada di dunia ini. Dan tentunya ada di Solartisan. Salam Solar.